Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan itu menghargai setiap profesi ternyata ya. Sampai tukang tambal ban juga ada lagunya. Tadi kita baru nyanyi, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan gitu ya. Tambal ban dalam lagi, meskipun sekarang sebenarnya sudah nggak zaman ban dalam ya. Karena cubles semua, nggak ada ban dalam lagi. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa beriman untuk menatap hari esok. Kita akan belajar dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 10 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Saudara, kitab Yeremia ini adalah sebuah bagian secara khusus dalam pasal 29 ini menjadi bagian yang diungkapkan oleh Nabi Tuhan kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu sedang berada di dalam pembuangan. Karena ketidaktaatan mereka, karena mereka menyembah kepada ilah lain, karena mereka memberontak kepada Tuhan, akhirnya mereka ditaklukkan oleh Babel dan mereka ditawan, mereka dibawa ke negeri itu. Dan kemudian Tuhan karena kasih karunia, karena anugerahnya yang besar, menyatakan melalui Nabi Yeremia tentang pesan Tuhan atau janji Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan, akan mendapatkan bagian terbaik dari Tuhan, didengar doanya oleh Tuhan, dan semua yang pada masa lalu adalah sesuatu yang membuat mereka jauh dari Tuhan, kemudian Tuhan berjanji, aku berkenan ditemui, aku akan memiliki rancangan yang luar biasa atas kamu sekalian. Jadi dalam situasi dan kondisi semacam itulah, bangsa Yehuda pada waktu itu menerima pengharapan dari Tuhan. Saya percaya bagi setiap kita juga prinsip-prinsip ini berlaku di dalam hidup kita. Meskipun kita bukan bangsa terbuang, kita tinggal di negeri kita sendiri, kita tidak sedang dijajah, tetapi saya percaya bahwa kadang-kadang di antara kita ada yang masuk dalam situasi yang buruk, situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Dan inilah hari depan yang Tuhan nyatakan. Inilah janji Tuhan untuk masa depan kita. Rancangan-rancangan yang luar biasa. Janji damai sejahtera. Pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita senantiasa memandang hari esok. Bukan dengan khawatir, bukan dengan takut, bukan dengan keraguan-raguan. Tetapi dengan iman kita melihat ada sesuatu yang akan Tuhan berikan di sana. Saudara, manusia memang tidak bisa melihat hari depan dengan kasat mata. Apa yang terjadi 2 hari lagi kita tidak tahu. Apa yang terjadi 3 bulan yang akan datang kita juga nggak ngerti. Apa yang akan terjadi 10 tahun lagi apalagi. Sesuatu yang jauh sekali dari kasat mata, dari pandangan mata kita. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tetapi dengan kacamata iman kita bisa melihat semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Berbeda dengan dunia ini karena keingintahuan yang besar, biasanya ada
kemudian muncul ramalan-ramalan, muncul prediksi-prediksi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, saudara. Mungkin setiap akhir tahun kita selalu melihat atau mendengar berita bahwa tahun yang akan datang akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Prediksinya akan kayak begini, dan seterusnya. Dan itu yang sering kali kita dengar. Ramalan bisa saja terjadi, bisa saja tidak, saudara. Tapi yang pasti adalah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa rancangannya adalah rancangan yang sempurna. Saya membaca satu prediksi tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2025. Dan prediksi yang dilakukan oleh seorang dari Brasil itu mengatakan akan ada kebangkitan AI yang sangat luar biasa di tahun yang akan datang ini. Jadi kalau hari-hari ini mungkin anak cucu Bapak Ibu sudah menggunakan AI, sudah akrab dengan itu. Konon tahun 2025 akan terjadi ledakan yang lebih luar biasa lagi dari AI. Lalu ada prediksi lain menyatakan bahwa dengan kecanggihan itu, manusia bisa di-cloning, manusia bisa dibuat atau diciptakan oleh manusia lagi. Jadi ada rekayasa genetika sedemikian rupa yang akan membuat manusia buatan itu bisa lahir, bisa muncul. Sesuatu yang mungkin bagi kita, sulit membayangkan, nggak ngerti saya soal itu. Dan kalau itu adalah sebuah prediksi yang benar terjadi, saudara, segala kemungkinan bisa saja terjadi, akan ada kesulitan-kesulitan tertentu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara bisa membayangkan kalau ada manusia buatan, sekarang yang ada baru kecerdasan buatan, tapi kalau nanti ada manusia buatan, orang saya prediksi, ini sudah mulai jadi peramal, saudara. Saya melihat bahwa apa? Orang mulai akan goyah, mulai akan ragu-ragu. Jadi Tuhan yang saya sembah yang tidak kelihatan ini gimana ya? Saya lebih melihat bahwa ada orang-orang dengan kemampuan luar biasa, ini kelihatan mata, kasat mata, kayaknya lebih bisa dipercaya ini deh daripada Tuhan yang selama ini saya juga belum pernah ketemu, belum pernah berkomunikasi, gimana caranya, nggak kelihatan. Akhirnya mungkin iman akan mulai digoyang pada saat itu. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjaga kita, yang merancangkan kebaikan-kebaikan kita di depan. Apapun hal yang akan terjadi di sana, peristiwa apapun yang akan dialami oleh manusia, segala sesuatu itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan bagi saudara dan saya, rancangan yang kekal, rancangan yang sempurna. Karena itu jangan menambatkan harapan kita pada ramalan, pada prediksi-prediksi. Kita bisa kecewa, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tapi kalau kita menambatkan apa yang akan terjadi pada masa depan kita itu kepada Tuhan, saya percaya kita semua akan tetap bisa berdiri teguh di tengah-tengah situasi apapun. Saudara, dari Yeremia pasal 29 tadi, apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok kita? Apa yang kita bisa pelajari, prinsip-prinsip apa yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan tentang masa depan saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Saya melihat ada hal-hal luar biasa ini yang terjadi. Pertama, Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan menyampaikan kepada setiap kita janji-janji yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, ayat ini menekankan bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang berbeda dengan janji manusia. Janji Tuhan biasanya adalah sesuatu yang ada di dalam sebuah proses, di dalam rancangan, di dalam waktunya Tuhan. Janji manusia biasanya terburu-buru, sesuatu yang kadang tidak masuk akal, sesuatu yang kadang membuat kita lebih cepat berbunga-bunga karena kayaknya ini cepat banget yang akan saya dapatkan, nggak makan proses, nggak makan waktu.
Tapi janji Tuhan di sini dikatakan 70 tahun. Aku akan menggenapkan janjiku. Saudara, bagi sebagian orang yang enggak sabaran, dia akan berkata, tuh kan Tuhan itu kalau mau ngasih sesuatu kepada kita lama. Tuhan itu kalau mau ngasih sesuatu kepada kita enggak bisa instan, dia enggak bisa cepat. Kenapa enggak pilih yang lain aja? Kenapa enggak coba alternatif yang lain aja? 2 hari sampai kirimannya, 2 hari cepat banget nih dibandingkan dengan 70 tahun. Kadang-kadang kita tergoda kemudian untuk mulai berpikir, meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada janji Tuhan, meragukan apa yang Dia pernah ucapkan dan kita terima sebagai sebuah janji. Tapi saudara, mari kita belajar bahwa Tuhan adalah pribadi di atas waktu, Dia pemilik waktu, Dia berdaulat untuk setiap kita, dan karena itu apapun yang Dia lakukan, Dia selenggarakan, Dia adakan, pasti berasal dari kemahatauannya, pasti berasal dari kedaulatannya. Bangsa Israel mungkin juga akan berpikir, kenapa Tuhan jauh-jauh bahwa kita berputar-putar di padang gurun? Padahal jaraknya lebih dekat, bisa 2 minggu, 1 bulan kita jalan kaki sampai ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita baca kitab Keluaran, kita akan tahu kenapa Tuhan memproses bangsa itu 40 tahun lamanya di padang belantara. Tuhan tahu bahwa mentalitas bangsa ini perlu dibangun. Mereka bangsa yang ada di dalam perbudakan cukup lama dan itu melekat di dalam kehidupan mereka. Mentalitas Mesir itu melekat di dalam kehidupan mereka. Dan untuk membuat mereka menjadi sesuatu yang baru, diproses dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena itu saudara, bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak bisa. Tapi Dia lebih memperhatikan karakter kita yang dibangun, karakter kita yang dibentuk. Dan itulah sebabnya memakan waktu. Tuhan tidak pernah membalikkan sesuatu berkaitan dengan karakter kita, berkaitan dengan sifat kita. Dalam waktu yang cepat, Dia memproses kita. Dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang cukup lama. Supaya kita menghargai proses itu, supaya kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ini adalah sesuatu yang sangat bernilai. Karena itu kita menikmati setiap proses itu di dalam kehidupan kita. Saudara, ada janji Tuhan, meskipun makan waktu, meskipun ada proses, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi kita. Saudara, jika di dalam perjanjian lama, janji Tuhan itu biasanya dinyatakan melalui nabi yang diutus, melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel. Lalu mungkin kita bertanya, nah sekarang bagaimana caranya saya bisa mendapatkan janji Tuhan? Kan udah nggak ada Nabi Yesaya, nggak ada Nabi Yeremia, nggak ada Yehezkiel, nggak ada Nabi Amos atau siapapun Nabi yang kita bisa sebut. Bagaimana saya bisa mendapatkan janji Tuhan jika demikian? Saudara, hari-hari ini Tuhan menyatakan kepada kita, kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan, kalau kita akrab dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kebenaran firman Tuhan tanpa salah bagi setiap kita, saya percaya di sanalah janji-janji Tuhan itu akan diberikan bagi setiap kita. Karena itu kalau kita mau dapat janji Tuhan, yang harus kita lakukan adalah makin hari kita harus makin cinta kepada firman Tuhan. Amin. Makin hari kita harus menyukai firman Tuhan. Makin hari kita harus makin akrab merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di sanalah kemudian kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Waktu kita saat teduh, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan petunjuk Tuhan di sana. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu ketika kita baca firman Tuhan. Ketika kita renungkan, kita tahu, oh Tuhan mau supaya kita pergi ke sana. Tuhan mau supaya kita melakukan ini. Tuhan mau supaya kita mengerjakan yang ini. Petunjuk Tuhan akan kita dapatkan.
Tuhan juga menyatakan teguran-teguran di dalam kehidupan kita ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baca lagi firman Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menegur kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita berbuat sesuatu yang salah, kita jatuh dalam dosa. Dan disitulah kemudian Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan lakukan ini, stop, berhenti melakukan itu, kerjakan yang ini. Supaya Tuhan menyatakan teguran-tegurannya bagi setiap saudara dan saya. Dan kita juga menemukan janji-janji Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, salah satunya ketika kita melihat Yeremia pasal 29 tadi. Janji Tuhan untuk Yehuda, janji Tuhan untuk bangsa itu adalah sesuatu yang menjadi prinsip bagi kita juga. Janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Bahwa rancangan Tuhan atas masa depan kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kerusakan, bukan rancangan maut, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya. Karena itu saudara makin akrablah dengan kebenaran firman Tuhan. Makin cintalah dengan Alkitab yang saudara miliki. Kalau saudara nggak baca Alkitab di buku, saudara bisa baca Alkitab di tablet saudara, di handphone saudara. Semuanya sekarang kita bawa kemana-mana. Kita jauh lebih mudah bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saudara jangan lupa, ikut gerakan doa dan firman yang akan kita mulai pada tahun 2025 yang akan datang. Jadi setiap hari kita nanti akan belajar merenungkan firman Tuhan. Satu pasal, satu pasal, satu pasal setiap harinya. Kalau Bapak Ibu ikuti pembacaan Alkitab tahun-tahun yang lalu, biasanya ada 3 atau 4 pasal. Sekarang kita mulai dengan pasal demi pasal. Tapi kita mau lebih mendalam, kita mau lebih lagi mendapatkan sesuatu dari dalamnya. Karena itu nanti ada tuntunan Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, menemukan janji-janji Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang mungkin berusia 50 tahun ke atas, nanti bisa ada buku penuntun yang Bapak Ibu dapatkan ya. Tapi kalau bisa menggunakan perangkat digital, kami menyarankan untuk pakai itu saja. Buku betul-betul hanya untuk mereka yang tidak biasa mengoperasikan gadget, tapi kalau saudara sudah pegang handphone, pegang tablet, laptop, mari kita pakai yang format digital saja, supaya kita bisa lebih mudah mengerjakannya. Nah, ada 3 hal yang nanti kita akan lihat di dalam gedor ini. Kita akan mencari kebenaran apa yang saya dapatkan, kita akan mencari teguran atau koreksi apa yang Tuhan berikan, lalu kita akan cari juga komitmen apa yang akan saya lakukan sesudahnya. Saudara, mundur satu slide, kita akan coba melihat Mazmur pasal 1 sebagai contoh ya. Nanti 1 Januari kita akan mulai dengan Matius 1, tapi saya kasih contoh dari Mazmur pasal 1. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sangat disarankan untuk membaca kebenaran firman Tuhan bukan sekali jalan, bukan sambil lalu, bukan sekali lewat. Tetapi betul-betul direnungkan, betul-betul diresapi, bahkan kalau perlu diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi.
baru kita bisa mendapatkan 3K-nya. Kebenaran, koreksi, dan komitmen. Saya pribadi ketika membaca Mazmur pasal 1 menemukan bagian ini Bapak Ibu. Kebenaran yang saya dapatkan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dibuktikan dengan apa? Cinta akan firman, suka akan Taurat Tuhan, lalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya. Karena di dalam ayat 3 tadi ada sebuah janji, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bagaimana orang bisa berhasil? Prinsip yang saya temukan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang suka firman, orang yang merenungkan firman, hidupnya akan berhasil. Lalu koreksi apa yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi? Saya menuliskan di situ, rupanya selama ini saya sering mendengar nasihat-nasihat yang tidak berasal dari firman Tuhan. Di ayat 1 tadi disebutkan ada kumpulan pencemooh, ada orang-orang berdosa, ada orang-orang fasik yang rupanya nilai-nilainya saya dengar, nilai-nilainya saya serap. Seberapa banyak orang yang ketika mau melakukan sesuatu, yang dia cari pertama-tama adalah nasihat dunia ini. Yang mereka cari adalah quote of the day apa ya, kata-kata hari ini apa ya. Lalu mencari segala sesuatu yang berada di luar kebenaran firman Tuhan. Rupanya itu adalah sesuatu yang bagi saya teguran secara pribadi. Karena itu tidak ubahnya berada di kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, mengikuti jalan atau nasihat orang fasik. Kita bisa berkata, Tuhan ampuni saya dan berterima kasih kepadamu Tuhan karena Tuhan menegur saya melalui kebenaran ini. Sesudah itu yang ketiga adalah komitmen. Apa yang akan saudara ambil? Apa yang akan kita lakukan? Komitmen saya secara pribadi, saya mau menyukai, saya mau merenungkan firman Tuhan lebih dari filsafat dunia ini. Lebih dari ajaran dunia ini. Lebih dari segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Ketika Bapak Ibu dan Saudara membaca dan merenungkan masing-masing, saya percaya akan menemukan kebenaran, koreksi, dan kemudian komitmen pribadi lepas pribadi. Mungkin Saudara bisa ketemu apa yang lain, prinsip-prinsip yang lain. Catatkan, tuliskan di situ. Dan kemudian itulah yang akan menjadi bagian yang kita lakukan di dalam komitmen kita masing-masing. Jadi mulai 1 Januari kita akan belajar dari Matius 1, 2 Januari Matius 2, begitu seterusnya sampai kita nanti bisa menghabiskan seluruh perjanjian baru. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, masa depan yang luar biasa, itu yang akan kita dapatkan. Karena hidup kita dituntun, langkah-langkah kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, yang akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kita semua antusias, kita bersemangat untuk ikut gedor. Kalau ada anggota keluarga yang belum bersemangat, belum mau ikut gedor-gedor terus. Gedor pintu hatinya, kasih dia semangat supaya apa? Dapat berkat firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan menuntun kita sepanjang tahun yang akan datang. Masa depan kita ada di dalam Tuhan karena Dia menyatakan janji-janji bagi setiap kita. Janjinya ya dan amin, pasti digenapi. Mungkin perlu waktu, mungkin ada proses, tetapi satu hal yang pasti, janjinya akan dinyatakan bagi kita. Yang kedua yang saya lihat dan pelajari dari Yeremia 29 adalah bahwa selain Tuhan memberikan janji-janjinya di masa depan kita, maka Dia juga akan menyatakan damai sejahteranya. Ayat yang ke-11 tadi mengatakan demikian. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa saudara? Damai sejahtera. Jadi rancangan, rencana, plan Tuhan buat setiap kita adalah damai sejahtera.
Hari esok adalah tempat di mana Allah akan menunjukkan kepada kita damai sejahtera, harapan yang baru bagi setiap kita. Di tengah situasi yang terpuruk, kalau kita lihat ada kitab ratapan, Yeremia meratap karena situasi yang terpuruk bagi bangsa itu. Tapi kalau Bapak Ibu baca ratapan 3 ayat 21, 22, 23, maka di sana ditemukan harapan yang luar biasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita bukan masakan yang dipanasin. Bukan barang kemarin yang udah basi lalu dipanasin lagi. Tapi yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah apa yang selalu baru. Yang akan terus-menerus diberikannya kepada setiap kita. Karena itu hari esok bagi kita bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi sesuatu yang akan membawa kita kepada damai sejahteranya Tuhan, harapan yang pasti dari Tuhan. Dunia bisa memperkatakan ketakutan demi ketakutan. Dunia bisa meramalkan sesuatu yang berkaitan dengan kebangkrutan, kesulitan, segala sesuatu yang membuat kita khawatir. Tetapi sekali lagi, damai sejahtera Tuhan, itulah yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, apapun yang akan menjadi situasi yang terjadi di dunia ini, mungkin itu situasi ekonomi, buruk, sukar, suram, makin sulit, apa yang akan terjadi depan ini, tapi biarlah itu semua tidak membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kita baru mau masuk tahun 2025 dan kita sudah dibuat agak sedikit keder dengan 12% PPN ya Bapak Ibu. Saudara, mari kita tetap berharap bahwa semua yang terjadi itu tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Coba saudara pikirkan kembali, renungkan lebih dalam lagi. Sejauh saudara hidup, sepanjang saudara percaya kepada Tuhan, sampai hari ini, segala situasi telah kita lewati. Hal-hal buruk kita pernah alami itu. Tapi ada satu hal yang pasti, kita terpelihara sempurna sampai hari ini. Amin saudara. Kenapa? Karena kebandaian kita? Tidak. Karena kekuatan kita? Juga bukan. Karena Tuhan yang merancangkan apa yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Resesi boleh terjadi, kata orang, tapi anak-anak Tuhan resepsi terus. Karena semua pemeliharaan Tuhan dinyatakan sempurna. Apa yang saudara perlukan, apa yang kita perlukan, Tuhan cukupkan. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, Tuhan tahu kalau itu keperluan saudara, kalau itu kebutuhan saudara. Tuhan rancangkan segala hal yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ekonomi boleh sulit, tapi kebutuhan saudara dan saya akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Mungkin saya ingin bersaksi tentang apa yang saya alami, bahwa Tuhan adalah pribadi yang sekecil apapun memperhatikan kalau itu adalah sesuatu yang kita perlu dan butuhkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, gereja kita masih ada di Jalan BKR pada waktu itu. Saya melayani ke berbagai tempat, ke Hotel Mutiara, ke BKR dan sebagainya, naik motor dari asrama. Saya butuh jaket, dan jaket saya yang lama sudah lusuh dan resletingnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Saya bilang kepada istri saya, kayaknya kita perlu ke FO. Waktu itu, zaman itu FO Factory Outlet menjamur di Bandung ya Bapak Ibu. Lalu kita jalan-jalan yuk, cari jaket, ini udah nggak berfungsi dengan baik, udah rusak. Lalu kita sepakat dan saya ke sebuah outlet di Jalan Dr. Otten, namanya Otten One. Sudah tutup lama. Saya punya kisah yang luar biasa di tempat itu. Saya pilih-pilih, saya lihat-lihat jaket, dan kemudian ada satu jaket warna biru yang menarik perhatian saya.
Saya ambil dan kemudian mulai saya pas di depan cermin. Ya. Lalu saya bilang ke istri saya, gimana, cocok enggak? Dia bilang cocok, pas, tapi tahan dulu ya, kita cek dulu. Dan seperti ibu-ibu kebanyakan, istri saya bukan mengecek pas atau tidaknya di badan saya pertama-tama, tapi ada sesuatu di sini yang dia lihat. Dia cek harganya. Dan ketika dia cek harganya, dia bilang, pas di badan kamu, tapi belum pas di kantong kita harganya. Karena itu tunda dululah, nanti kapan-kapan kita beli. Oke, saya taruh lagi di tempatnya, dan kemudian kami keliling-keliling sebentar, lalu pulang tanpa membawa jaket, karena belum pas dengan uang di kantong. Di jalan saya bergumam Bapak Ibu sambil naik motor, Tuhan, jaket yang tadi bagus, kapan saya punya jaket itu Tuhan? Sekali itu. Dan kemudian waktu berjalan berbulan-bulan kemudian saya sampai lupa bahwa saya pengen jaket itu. Satu kali di GBI Jalan BKR waktu itu sekretariat kita masih di sana, di 2 ruko itu, ada ibadah 2 kali, jam 7 pagi, jam 9. Saya melayani sebagai worship leader hari itu, dan kemudian pengkhotbahnya adalah Pak Jeffrey Chandra, pembicara tamu. Lalu ibadah 1 selesai, dan di tengah-tengah atau di sela ibadah itu Pak Jeffrey Chandra bilang, nanti di ibadah 2 kita nyanyi lagu baru saya ya. Ini sudah saya bawakan catatannya. Kami latihan dengan tim praise and worship, dengan pemain musik. Lagi sementara latihan Bapak Ibu ada seorang yang menghampiri saya dari belakang menepuk pundak. Pak, pengen ketemu sebentar. Oh oke, saya minta izin lalu kita keluar dari pintu samping. Ibadah di lantai 2 Bapak Ibu. Di dekat pintu, dia kemudian memberikan sebuah bungkusan kepada saya. Ini untuk Bapak, saya buru-buru ya. Lalu dia pergi, saya belum sempat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, karena saya masih heran, bingung dengan apa ini bungkusan ini gitu kan. Kenapa bingung? Hari-hari itu lagi banyak musim bom Natal di mana-mana Bapak Ibu. Jadi bungkusan-bungkusan yang mencurigakan tuh bikin takut gitu ya. Lalu saya bilang, aduh jangan-jangan ini juga bungkusan yang bentar lagi akan boom meledak kan repot ya, gereja habis. Tapi kemudian saya turun ke lantai 1, saya beranikan diri untuk membukanya. Waktu saya buka, saya terkejut, saya menangis. Karena apa? Ternyata isinya adalah sebuah jaket. Dan sudah tahu, jaket itu adalah jaket yang warnanya sama, persis mereknya sama dengan beberapa bulan lalu yang pernah saya coba di Oten One. Orang yang kasih itu bukan jemaat, dia baru pertama kali datang ke tempat ibadah kita di Jalan BKR pada waktu itu. Tempatnya kecil, jemaat mungkin 40-50, gampang dihafal. Jadi kalau ada orang baru, pasti kita tahu. Dan orang itu adalah orang yang baru pertama kali hadir di gereja. Saya bilang, Tuhan, siapa orang itu? Malaikat tak bersayap yang Tuhan utus untuk keperluan saya yang bahkan kecil, sepele, hanya sebuah jaket. Apa artinya di mata Tuhan? Tapi kalau itu keperluan kita, kalau itu adalah kebutuhan kita, Tuhan tahu yang terkecil, dia nggak pernah luputkan itu. Dan beberapa tahun kemudian, saya ketemu lagi secara tidak sengaja dengan orang ini Bapak Ibu. Kita tunjuk-tunjukkan dan kayaknya kita pernah ketemu. Oh, Bapak yang pernah ibadah di GBI-nya Pak Rubin di Jalan BKR ya? Oh iya. Pak ceritakan kepada saya. Kok bisa Bapak kasih saya bungkusan yang isinya jaket? Bapak itu juga bilang, saya juga bingung, saya juga heran. Saya nggak ngerti dengan peristiwa itu. Lah, ceritanya gimana? Hari Jumat saya pulang kantor, lalu saya lewat jalan Dr. Oten. Saya sama istri saya, mereka berdua pegawai salah satu bank swasta. Saya belokkan mobil ke outlet itu. Istri saya tanya, mau beli apa? Nggak, lihat-lihat aja dulu. Lalu ketika mereka masuk, suaminya ini ambil jaket itu, bawa ke kasir. Istrinya hampir mencegah, kita kan masih punya 2 yang baru di rumah belum dipakai, ini mau beli lagi.
Ya beli aja. Dibeli, ceritanya mereka pulang, Sabtu pagi mereka sarapan, ngeteh bersama. Lalu janjian, besok pagi kita coba ikut ibadah di GBI-nya Pak Rubin yuk, yang di Jalan BKR. Mereka sepakat. Pagi itu jam 7 mereka ikut ibadah, saya lagi WL. Lalu saya tanya, Pak, kan di ruangan itu ada banyak orang, kenapa bungkusannya, kenapa jaketnya dikasih ke saya? Waktu Bapak pimpin pujian, ada suara yang keras di dalam hati saya, Pak. Nah, kasih ke hambaku yang lagi pimpin pujian ini. Saya berpikir ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Mungkin wajah saya waktu itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Atau ini kemungkinan yang lebih besar, kemungkinan yang kedua. Waktu saya angkat tangan, wajah saya memprihatinkan. Sehingga ini, kasih ke hambaku yang lagi pimpin pujian ini. Saya ingat betul dia duduk di bangku kedua sebelah kanan. Saudara, kalau Tuhan tahu bahwa itu adalah kebutuhan setiap saudara dan saya, Tuhan berjanji, Dia yang akan mencukupkan, Dia yang akan menggenapkan semuanya bagi setiap kita. Kalau yang sepele aja dilihat Tuhan, kalau seputar jaket aja, Tuhan bisa pakai orang lain segala cara untuk dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Kebutuhan saudara apa? Sebutkan, bawa kepada Tuhan. Rancangan yang indah, damai sejahteranya, itu yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita dalam hal apapun, rancangan-rancangan yang besar. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan itulah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Saudara, rancangan Tuhan berlangsung sempurna, diproses oleh Tuhan. Tapi biarlah semuanya itu kita lewati dengan tekun, dengan setia. Sama seperti Yusuf nanti kita akan berkata, dunia bisa merancangkan yang buruk, kalian bisa merancangkan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan merancangkannya, mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Saudara, dunia boleh iri, dunia boleh menikam saudara dari belakang, dunia boleh menghambat saudara pasang portal, palang pintu, saudara nggak bisa lewat. Tapi rancangan-rancangan jahat itu bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan kebahagiaan bagi setiap kita. Yang ketiga, apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam masa depan kita? Pemulihan dari Tuhan. Dalam ayat 12, 13, 14 Tuhan berjanji, kalau bangsa itu berdoa, Tuhan pasti mendengar. Kalau bangsa itu cari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Artinya dia membuka dirinya, dia mau menerima kembali, dia menerima bangsa yang dipilihnya itu meskipun kurang menjengkelkan apa bangsa Israel. Kurang berdosa seperti apa bangsa Israel. Tapi kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan menerima kembali. Itu sebabnya saudara, tahun 2025, masa yang akan datang, akan menjadi saat bagi setiap kita untuk mengalami pemulihan hubungan ini dengan Tuhan. Apapun yang sudah terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan berkenan ditemui. Meskipun kita salah, kita berdosa di hadapan Tuhan, ada jalan di mana kita balik kembali, kita bertobat, dan di sanalah Tuhan akan mengampuni setiap kita. Saya mengundang pemain musik. Saudara, mari kita bersama-sama menikmati persekutuan kita dengan Tuhan lebih lagi. Kalau tahun ini masih menjadi tahun di mana kita mula-mula ada di dalam relasi dengan Tuhan, tahun yang akan datang kita tingkatkan lagi. Kita punya kerinduan yang lebih lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan bersekutu dengannya menjadi sesuatu yang akan sangat menggairahkan setiap kita. Karena itu resolusi kita untuk tahun ini Bapak Ibu, mari kita makin erat bersekutu dengan Dia pada masa yang akan datang. Mari kita tanggalkan segala beban dan dosa dan berlari-lari kepada tujuan kita. Rancangan Tuhan yang luar biasa sempurna, rancangan Tuhan terbaik, rencana-rencana yang kekal di dalam kehidupan setiap kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, tapi selalu bersama-sama dengan kita. Selamat mengakhiri tahun dengan sebuah komitmen. Saya mau menerima janji Tuhan, damai sejahteranya Tuhan,
dan kemudian juga pemulihan dari Tuhan. Karena saya berharap hanya kepada Bapa yang setia.